Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-Imam al-Hafidz Abi Nu'aim Ahmad bin Abdullah Asbahani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa aswarihi fid dharain amin. Haddatsana Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Husain al-Maghafiri. Haddatsana Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yaqub At-Tajir. Haddatsana Abu Yasir Ammar bin Abdul Majid. Haddatsana Ahmad bin Abdullah Al-Jubari. Qala sami'tu Hatim Al-Asam. Haddatsana menceritakan kepada kami Abu Hamid, yaitu Abu Hamid yang punya nama Ahmad bin Muhammad bin Husain Al-Maghafiri. Haddatsana menceritakan kepada kami Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yaqub At-Tajir. Haddatsana Abu Yasir Ammar bin Abdul Majid. Haddatsana Ahmad bin Abdullah Al-Jubari. Qala berkata Ahmad bin Abdullah Al-Jubari, Sami'tu Hatiman Al-Asam. Sami'tu mendengar aku. Ini perkataan Ahmad bin Abdullah Al-Jubari. Hatiman mendengar kepada Imam Hatim Al-Asam. Yaqulu yaitu berkata Imam Hatim Al-Asam. Qala berkata Syakik bin Ibrahim. Qala berkata Syakik bin Ibrahim. Syakik ini salah satu sufi yang menganggap guru kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Pada marra, karena dia ngambil faidah salah satunya kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Marra berjalan, jadi yang bercerita Syakik bin Ibrahim. Marra berjalan Ibrahim bin Adham. Itu Ibrahim bin Adham fi aswaqil Basrati, dalam pasar-pasar Basra. Basra itu yang disebut di dalam kitab-kitab klasik adalah kata yaitu adalah kota tua di Irak, itu Basra. Basra itu yang disebut dalam kitab-kitab klasik adalah kota tua di Irak bagian selatan. Di Irak. Kalau itu Basra. Jadi Basra itu kota yang tertua di Irak bagian selatan, dekat Teluk Persia. Ini dekat Teluk Persia sekitar 550 km. Nah, tempat ini di selatan Baghdad, Basra. Fajtama Anas marah berjalan pada waktu itu Ibrahim bin Adham, yaitu Ibrahim bin Adham berjalan fi aswaqil Basra, dalam pasar-pasar Basra. Fajtama Anas ilaihi. Fajtama Anas, maka berkumpul manusia ilaihi kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Jadi pada waktu itu Syekh Ibrahim berjalan di pasar Irak, di Basra berjalan. Langsung berkumpul manusia, berkumpul. Sayyidina Ibrahim bin Adham itu salah satu raja, yaitu ayahnya raja, dia raja. Cuma pada akhirnya dia meninggalkan kekerajaannya, masuk dia sufi, kerajaannya ditinggalkan. Jadi tidak ada kata-kata orang itu enggan untuk meninggalkan tahta ataupun kerajaan bisa dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibrahim bin Adham itu salah satu ulama min kibaril auliya, sebagian pembesarnya para walinya Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalkan, padahal dia seorang raja. Kalau dia mau bercermin, ya ada langsung di depannya. Kalau dia berjalan, 40 orang di depannya. 40 bala tentara pilihan, di mana 40 tersebut pakai baju besi yang terlapis dari emas. Ini pasukannya ya, tentara pilihan. Yang di belakang yaitu 40. Ini raja loh, ingat baik-baik. Jangankan cuma kita yang tidak ada apa-apanya, kalau sudah dipanggil oleh Allah, dunia sangat kecil.
tidak ada apa-apanya. Allah tampakkan kebusukan daripada dunia tersebut. Kalau dia berjalan, bayangkan di depannya panglima perang, panglima khusus 40 ada di depan, di mana dia pakai baju perang, baju besi yang terlapis dari emas. Begitu juga di belakangnya 40. Itu pengawalnya Allah. Pada waktu itu dia kok bisa meninggalkan singgasananya. Tetap likulli syai'in sababun, atau idza aradallahu syai'an hiya asbabahu. Tetap sesuatu dikarenakan ada sebab. Ada sebab. Apabila Allah sudah menghendaki sesuatu, maka Allah akan menyediakan sesuatu itu juga. Tetap ada sebabnya. Sebabnya apa? Pada waktu itu si Ibrahim bin Adham berburu kelinci. Tiba-tiba ada suara. Ini suara rajanya. Berburu kelinci. Masuk ke tengah hutan, ada suara dia. Apa kata suara? Hei Ibrahim, apakah kamu diciptakan semata-mata untuk seperti ini? Kaget dia. Ibrahim, awalnya dia menyangka bahwa ada orang. Dilihat tidak ada orang, ada suara tidak ada orangnya. Dilihat kendaraannya, maksudnya apa? Kudanya tidak ada. Ibrahim, apakah kamu diciptakan semata-mata cuma ini? Cuma untuk senang-senang, buru-buru, bersenang-senang? Kaget Sayyidina Ibrahim. Pada itulah juga Sayyidina Ibrahim bin Adham, yaitu meninggalkan singgasananya. Dia langsung dapat taufik hidayah oleh Allah untuk mengerti sebuah kehidupan itu apa, dan Allah menciptakannya untuk apa. Tentunya kalau Allah menciptakan makhluk, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, cuma satu tujuan, untuk menyembah kepada Allah. Kaget. Nah, Ibrahim Adham. Tak lama pada waktu itu dia tinggalkan kerajaannya. Bayangkan, dia berkeliling kemana-mana antar negara. Katakan jadi orang biasa. Dalam riwayat lain, sebabnya dia tinggalkan kerajaannya pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini sebagian min kibaril auliya. Sebagian dari walinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya semoga kita dapat barokahnya. Jadi terus pada waktu itu Sayyidina Ibrahim bin Adham berjalan di kota Basrah atau Irak. Fajtama'an nasu ilahi, maka berkumpul manusia. Faqalu lahu, maka berkata manusia lahu kepada Sayyidina Ibrahim bin Adham. Sayyidina Ibrahim bin Adham, ya Aba Ishaq, wahai Aba Ishaq, inna Allah ta'ala yaqul fi kitabihi, sungguhnya Allah ta'ala berfirman dalam kitabnya. Aba Ishaq, ini alumni kuliahnya, seperti saya abahnya Barzi, itu contohnya Abah Barzi, itu saya itu ini namanya alumni kuliah. Alumni kuliah itu kalau menurut nahwu apabila di awal dengan abun atau umun itu dinamakan alami kunyah. Ya Aba Ishaq, Allah berfirman dalam Al-Quran, kata manusia yang berkumpul, ud'uni astajib lakum. Kata Allah dalam Al-Quran, Aba Ishaq, mintalah kepadaku. Kalau kalian tuh minta kepadaku, kata Allah dalam Al-Quran, astajib lakum. Allah, astajib lakum, maka aku akan menerima lakum buat kalian semua. Apa yang kamu pinta, maka aku akan menerima. Maka aku akan mengabulkan. Bukankah seperti itu, Aba Ishaq? Firman Allah dalam Al-Quran, wa nahnu, adapun kami ini, wa nahnu dan kami nad'uhu, yaitu berdoa kami kepada Allah mundu darin sudah lama. Mulai 1 tahun, 2 tahun, bertahun-tahun saya minta ini, minta itu. Fala yastajibu lana, tapi tidak diterima oleh Allah. Di mana ini Ibrahim bin Adham? Gimana ini Aba Ishaq? Sedangkan di Al-Quran Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Sedangkan kami berminta bertahun-tahun mundu darin. Bertahun-tahun sampai kami minta ini tidak ada satu.
suruh minta, akan dikasih oleh Allah. Lalu kok bisa begini? Kok tidak diterima oleh Allah? Pada istri bulana, maka tidak diterima. Kami minta ini sampai sekarang tidak terlaksana. Apa kala maka berkata Syakib bin Ibrahim. Qala Ibrahimu, berkata Ibrahim, ya ahla Basrah, katanya, wahai penduduk Basrah, wahai penduduk Irak. Ini kan ditanya ini. Ditanya dengan pertanyaan orang-orang Basrah. Ya ahla Basrah, wahai penduduk Basrah, mata qulubukum fi asyrati asya'a. Telah mati hati-hati kalian di dalam 10 perkara. Betul kalian meminta kepada Allah. Tidak henti tiap hari, tiap malam terus kalian meminta. Tapi sadarkah bahwa hati kalian telah mati dikarenakan 10 perkara. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama, matinya hati kalian. Awwalwa araftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Yang pertama, araftumullah, tahu kalian semua kepada Allah bahwa dialah sang maha pencipta, dialah sang maha kaya, dialah sang maha perkasa. Kalian tahu bahwa dia yang menciptakan kalian tahu. Tapi walam tu'addu haqqahu, tapi kalian tidak melakukan hak-haknya. Kalian disuruh sholat, tidak sholat. Kalian disuruh menjaga maksiat, tidak menjaga maksiat. Kalian yaitu diperintah berzikir tapi tidak berzikir. Kalian tahu bahwa Allah yang telah menghidupkan kalian, yang mematikan kalian. Bahwa Allah yang membuat lisan kalian bergerak. Bahwa Allah yang membuat kalian nafas, yang beri nafas, yang memberi mata, yang beri ini itu. Tapi kalian walam tu'addu haqqahu, tapi kalian tidak melakukan hak-hak, yaitu haknya Allah. Haknya Allah, Allah menyuruh ini, nyuruh itu, kalian tidak diabaikan. Cuma kalian cenderung sama permintaannya. Itu yang pertama, mati hati kalian. Dikira 10 perkara yang pertama, kalian tahu kepada Allah, tapi kalian tidak melakukan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu terhalanglah doa kalian untuk cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu kan semua ini, bahwa kita lisan dari Allah, jantung dari Allah, rumah dari Allah, anak istri dari Allah. Kita tahu bahwa kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhannya gunung itu Allah, Tuhannya lautan itu Allah, Tuhannya manusia, jin dan isi-isinya, tahu bahwa itu Allah. Tapi mengapa kita kok mengabaikan perintah-perintah Allah? Kita melupakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu terhalangnya doa kita kepada Allah, kita tahu kepada Allah, tapi kita mengabaikan walam tu'addu haqqahu, tapi yaitu tidak menunaikan hak-haknya Allah. Itu yang pertama. Nomor 2, ada punya nomor 2. Wahai orang Basrah, mengapa doa kalian terhalang oleh Allah? Mengapa tidak diterima oleh Allah? No, sebab nomor 2, qara'tum kitaballah walam ta'lamu walam ta'malu walam ta'malu bihi. Qara'tum kitaballah, membaca kalian semua dan kitab-kitab Allah. Kalian baca Al-Qur'an, kalian membaca Al-Qur'an, tapi walam ta'malu bihi, kalian tidak mengamalkan, tidak mengerjakan, tidak melakukan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Sedangkan di Al-Quran ini halal, ini haram. Sedangkan di Al-Quran ini perintah, ini larangan, ini cegan. Tapi oleh kalian rambu-rambu dari Allah diterobos. Ada lampu merah diterobos. Sedangkan lampu biru kalian diam. Ini. Qara'tum kitaballah walam ta'malu bihi. Kalian semua membaca kitab Allah. Ini perkataan Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham. Walam ta'malu bihi, tapi kalian tidak mengerjakan apa yang ada dalam Quran. 2 ini. Nomor 3, terhalangnya doa kalian kepada ahli Basrah, kepada orang Irak. Watali itu ada poin nomor 3, kata Sayyidina Ibrahim bin Adham. Addaitum hubbal light
Addaitum hubballahi rasulillah wa taraktum sunnatahu. Addaitum mengaku kalian semua hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi wa taraktum sunnatahu, tapi kalian meninggalkan sunnah daripada Rasul kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusta kalian itu. Itu salah satu terhalangnya doa kalian. Kalian mengaku cinta kepada Rasul, kalian mengaku umat kepada Rasulullah, kalian mengaku setia kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa taraktum sunnatahu, sementara kalian meninggalkan sunnah daripada Rasulullah. Qabliyahnya, ba'diyahnya, witirnya, tahajudnya, sholat tasbihnya, dan sunnah-sunnah yang lain. Jadi salah satu penghalang untuk tidak cepat diterima doa kita mengaku cinta kepada Rasulullah, kita mengaku setia kepada Rasulullah, sementara sunnah-sunnahnya kita abaikan. Jejak-jejak Rasulullah, sirah-sirah Rasulullah, sejarah Rasulullah kita tidak mau tahu seakan-akan. Bagaimana kita ini? Ini kalau orang mengaku cinta ke Rasulullah itu tentunya menjaga sunnah-sunnahnya, agar doanya cepat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita ingin meraih dua hal, satu mahabbah, dicintai oleh Allah dan diampuni oleh Allah, konsepnya harus patuh kepada Allah dan ikut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabi'u, adapun yang nomor 4, idda'aitum adawata syaitan. Adda'aitum adawata syaitan wa wafaqtumuhu. Adda'aitum, mengaku kalian semua, wahai orang Basrah, wahai orang Irak, kata Sayyidina Ibrahim Adham, adawata syaitan, yaitu musuhnya setan. Kalau ditanya setan itu apanya kalian, itu musuh saya. Kalian mengaku ikrar, kalian mengaku bahwa setan itu musuh kalian, akan tapi wa wafaqtumuhu, akan tapi kalian menyetujui mengikutinya setan. Kata setan suruh maksiat. Kata setan suruh jangan sholat, kalian jangan sholat. Kata setan kalian suruh ngomong terus ngomong. Kata setan kalian suruh menggunjing orang, ngerasain orang, gunjing orang. Kata setan kalian tuh suruh mencuri. Kata setan kalian suruh narkoba. Berarti kalian tuh dusta. Tidak. Sedangkan kalian mengaku yaitu setan sebagai musuh kalian, akan tapi kalian tuh mengikuti setan. Itu salah satu doa terhalangnya doa kalian insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai tahu bahwa kalian ngaku setan katanya musuh sampean, sementara kalian sudah menyetujui apa pendapat setan, apa yang digiring oleh setan, bahkan kalian mengikuti setan. Kalau orang itu tahu bahwa itu musuhnya, tentunya tidak akan ikuti. Kata setan jangan puasa, dia puasa. Kata setan umpama jangan sholat. Kata setan jangan mondok pasti itu. Kata setan ngaji pasti. Kata setan jangan ngaji, tentunya apa? Ngaji. Bertolak belakang dari ajakan setan semua itu. Baru kalian tuh ngaku bahwa pengakuan kalian itu benar, bahwa setan itu musuh kalian. Kalau kata setan merah, kalian ikut merah. Kata setan kalian itu diajak ke kiri, kalian ikut ke kiri. Itu bukan musuh. Sebenarnya setan kalian membuat dijadikan CS, dijadikan teman kemana-mana. Wal khamisu, jadi ini salah satu penghalang doa kita mustajab di sisi Allah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal khamisu, adapun nomor 5, ini perkataan Sayyidina Ibrahim Adham. Wal khamisu, adapun yang nomor 5, kultum nuhibbal jannata walam ta'malu laha. Kultum, kalian semua berkata, ya wahai penduduk Irak, wahai penduduk Basrah, nuhibbul jannata, kami cinta ke surga, tapi walam ta'malu laha, tapi sayang kalian tidak mengerjakan perkara-perkara yang menjurus ke surga. Kalian disuruh sholat, tidak sholat. Kalian disuruh zikir, nyebut Allah. Kalian disuruh baca la ilaha illallah. Kalian disuruh menyebut Allah. Kalian diperintahkan sholawat, kalian tidak. Berarti kalian tersebut yaitu
dusta kepada Allah. Kalian ngaku bahwa kalian cinta ke surga, kepingin masuk surga, kan tetapi kalian tidak mengerjakan perkara-perkara sesuatu yang menyebabkan kalian masuk surga. Nomor 6. Wasadisu, ada punya nomor 6. Kultum nakhafun nar. Kultum nakhafun nar. Warahantum anfusakum biha. Kultum, kalian semua berkata, nakhafun nar, kami takut ke neraka. Tapi warahantum anfusakum biha, akan tapi kalian menggadaikan kepada diri kalian untuk masuk ke neraka. Dan kalau ditanya, kamu masuk neraka, kamu takut ke neraka? Takut. Tapi mengapa kalian mendaftarkan diri masuk neraka? Dengan bentuk apa? Yang bentuk melupakan Allah dan gaji Nabi. Dengan bentuk apa? Yang bentuk yaitu melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti kan dusta semua ini. Ini salah satu pendusta yang akan menjadi penghalang untuk diterimanya doa misi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kultum nakhafun nara wa rahantum anfusakum biha. Kalian berkata, kalian takut ke neraka, warahantum anfusakum biha, tapi kalian telah menggadaikan diri kalian untuk masuk ke neraka. Wasadu, ada pun yang nomor 7. Nomor 7. Kultum innal mauta haqqun. Innal mauta haqqun walam tasta'iddu lahu. Wasadu, ada pun nomor 7. Daripada sebab penghalangnya untuk diterima doa-doa kalian orang Irak, orang Basrah, perkataan Sayyidina Ibrahim bin Adam, kultum, berkata kalian semua, innal mauta, sesungguhnya mati, hakun, itu nyata. Kalian ngaku, kalian berkata bahwa mati itu pasti, nyata, pasti. Tapi walam tasta'iddu lahu, dengan tapi kalian tidak bersiap sedia untuk menyambut kematian. Orang tuh kalau ya tahu bahwa dirinya mati, otomatis takut. Otomatis pasti dia bersiap sedia untuk menghadapi kematian itu kayak apa. Kalian tahu bahwa orang mati dikubur, tapi mengapa kalian masih enak diranjang, berleha-leha di dunia? Bukankah dikubur tempat kalian? Walaupun seperibet sampian, alga sampai itu mahal, ingat loh, sementara yang abadi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kalian mati, siapapun mereka, itu satu warna kain putih dan dia terbaring di tanah. Walaupun dia di dunia mahal kayak apapun pakaiannya, tempat tidurnya dia mahal, ingat, yaitu bisa dia kembali kepada Allah, dia harus berpakaian warna putih, kain kafan putih. Walaupun bantalnya mahal, dia tidak berbantal. Dia terbungkus, terbaring di sana, yaitu di tanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasadu, ada pun nomor 7. Kultum innal mauta haqqun. Kalian berkata sungguhnya kematian itu hak, nyata. Tapi ingat, tapi walam tasta'iddu lahu, kan tapi kalian tidak bersiap sedia untuk menjemput kematian. Sebenarnya kan kita harus siap-siap dia. Baca ini, ibadah itu. Siap-siap kita, siap-siap. Makanya jadikanlah dunia tersebut jembatan untuk mencapai ridhonya Allah. Bagaimana caranya kita akan dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wahai orang Basrah, kalian mengatakan yaitu sungguhnya kematian itu hak, nyata, tapi kalian tidak bersiap sedia. Berarti dusta itu. Salah satu penghalang daripada diterimanya doa, kalian tidak ingat mati dan tidak sedia untuk menjemput kematian. Allahumma sholli ala Muhammad. Wataminu, ada pun nomor 6. Istawaltum bi uyubi ikhwanikum wa nabattum uyubakum. Wataminu, ada pun yang nomor 8. Istawaltum, repot kalian semua, bi'uyubi ikhwanikum, dengan aib-aib saudaranya kalian. Kalian sibuk dan aib-aibnya orang, sibuk dan kemaluan-kemaluan orang, sibuk membongkar-bongkar rahasianya orang, sibuk kalian semua dengan
aib-aibnya orang. Wa nabattum uyubakum, dan kalian melupakan aib-aib kalian sendiri. Kalian cuma sibuk dengan urusan aibnya orang, sementara aibnya kalian sendiri kalian tidak ingat, kalian tidak sadar. Inilah salah satu perkara yang kalian lakukan, sehingga doanya kalian walaupun bertahun-tahun orang Basrah, orang Irak, ya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas ada punya nomor 9. Akaltum nikmata rabbikum walam tashkuruha. Akaltum makan kalian semua nikmata rabbikum, nikmatnya Tuhan kalian. Kalian dikasih nasi, nikmat siapa? Itu nikmatnya Allah. Kalian dikasih rezeki, nikmatnya siapa? Nikmatnya Allah. Kalian dikasih ini tuh oleh siapa? Oleh Allah. Sekali menduduki, menidurin, makan, minum, nikmatnya siapa? Dari Allah. Dari Allah. Tapi belum tashkuruha, kalian tidak bersyukur kepada Allah. Yang mengucapkan alhamdulillah, kalian yaitu tidak bersyukur, tidak mengerjakan perintah-perintah Allah, juga kalian tidak menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bersyukur itu ada dengan lisan. Ada bersyukur tersebut dengan organ tubuh. Dia gunakan kesehatannya, tubuhnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita dikasih mata itu nikmat, matanya tidak digunakan ke jalan Allah. Kita diberikan tangan, makanya tangannya gunakan ke jalan Allah. Kita diberikan kaki, gunakan ke jalan Allah. Kita diberikan lisan, gunakan ke jalan Allah. Kita diberikan otak, pikiran sehingga kita bisa mikir, gunakan ke jalan Allah. Kita diberikan hati, jantung, gunakan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga itu namanya bersyukur. Batasi adapun yang nomor 9, akaltum nikmata rabbikum wa lam tashkuruha. Kalian makan nikmat-nikmat Allah, makan nasi, makan kue, makan jagung, minum ini, minum itu nikmat. Tapi walam tashkuruha, kalian tidak bersyukur. Buktinya kalian tidak ibadah kepada Allah. Buktinya kalian melakukan maksiat. Buktinya kalian melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ini salah satu penghalang untuk diterima atau mustajabnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal asyir, dan yang terakhir, dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Dafantum mautakum, kalian mengubur kalian semua, mautakum, orang-orang matinya kalian semua. Kalian kadang ikut orang mati, kalian ikut. Bahkan kalian yang menggali kuburan juga yang memikul, ataupun kalian melihat. Dafantum mautakum, kalian mengubur orang-orang mati. Tapi walau tatabiru bihim, dan tapi kalian tidak mengambil peringatan dari hal itu dan kematian. Padahal yang dipikul itu kalian cuma nunggu giliran. Kalau tuh yang sampai mengubur itu kalian cuma nunggu giliran. Andai kata sudah waktunya dikafan, dimandikan, itu kan kita. Cuma perbedaannya nunggu giliran. Hidup itu nunggu, yaitu laksana arisan. Tinggal dikocok, kalau udah keluar itu waktunya. Makanya oleh Allah kita diberi pikiran untuk mikir. Oleh Allah kita diberi mata untuk melihat, beri jantung, diberi hati, diberi tangan. Makanya semuanya gunakan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal asyiru, ada punya nomor 10, dafantum mautakum wa lam tatabiru bihim. Kalian mengebumikan kalian, mengubur kalian semua orang-orang matinya kalian, walam tatabiru bihim, tetapi kalian tidak ambil peringatan dari apa yang kalian kubur. Kalian berleha-leha, bersenang-senang, makan enak, kalian tidak bersyukur. Setelah makan kalian lupa kepada Allah. Dan setelah itu umpama ada orang mati kalian ikut, akan mengubur, mengebumikan. Setelah itu kalian tidak ambil peringatan dari itu, dari apa yang kalian kubur. Apabila ada jangan terkumpul 10 perkara, salah satu ada aja, itu salah satu penghalang daripada doa kita, apalagi berkumpul. Makanya kata Sayyidina Ibrahim Adam, kalian semua orang Irak, dikarenakan bagaimana doa kalian mau diterima oleh Allah,
mustajab di sisi Allah. Sementara dalam hati dan dalam diri kalian itu ada 10 perkara yang telah disebutkan yang barusan tersebut. Makanya kita harus kaji diri kita. Harus kita, apa tujuan hidup kita? Apa tujuan hidup kita? Apa sebenarnya diri kita ini? Siapa diri kita? Dan mengapa kita diciptakan oleh Allah? Dan apa tujuan Allah? Kita berpikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini perkataan min kibaril awliya, sebagian pembesarnya walinya Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang raja, kalau dipanggil oleh Allah, singgasana dan rakyatnya ditinggalkan, bahkan dia berburu sampai antar negara. Ini seorang raja, presiden tidak enggan untuk meninggalkan jabatan. Ini presiden loh, istilah bahasa sekarang. Dia raja, dia bangsawan, raja, orang tuanya raja, dia raja. Jadi yang bergelimang harta, bergelimang wanita, makanan ini itu, bala tentara bukan banyak, rakyatnya ribuan, ditinggal oleh dia. Ini ceritanya Sayyidina Ibrahim bin Adham. Sebagian karomah beliau, orang wali itu kan ada yang dinampakkan karomahnya. Tidak suka orang wali itu mau menampakkan, cuma oleh Allah dinampakkan. Sebagai cerita karomah beliau, yaitu pernah beliau tersebut mau ikut kapal. Setelah sampai ke pesisir, diminta 1 dinar. Kamu boleh ikut kapal ini, dengan catatan kamu harus bayar 1 dinar. Bayar 10.000. Kalau dulu kan emas murni 4 gram 750 miligram, kalau 1 dinar itu. Sedang Sayyidina Ibrahim bin Adham tidak punya apa-apa. Tidak. Kamu bisa naik perahu ini, asalkan kamu punya uang. Bayar 1 dinar. Setelah itu Sayyidina Ibrahim bin Adham dia sholat 2 rakaat. Dia mohon kepada Allah, ya Allah, saya tidak punya apa-apa ya Allah, yang punya itu Engkau ya Allah. Sedangkan saya mau ikut kapal tersebut, tidak bisa ya Allah, harus bayar 1 dinar. Engkau yang maha kaya. Tidak lama berdoa, pasir berubah emas semua. Pasir berubah emas. Ini sebagian karomah orang wali. Cuma diambilnya 1 dinar cuma. Ini keperluannya. 1 dinar dikasihkan ke kapal. Heran itu orang kapal itu semua. Siapa ini gitu. Ini sebagian karomahnya beliau. Pernah lagi diceritakan dalam sebuah kitab. Ini sebagian karomahnya Sayyidina Ibrahim bin Adham. Pernah waktu itu dia ada di suatu tempat. Jadi ada rombongan pada itu diajak bersama. Itu malam, ayo kita ngumpul di sini. Udah saya sendiri aja katanya, Tidak tahu itu bahwa Sayyidina Ibrahim bin Adham. Udah nyamar orang biasa. Lebih antar negara. Ayo ngumpul di sini. Udah saya sendiri aja. Dia sholat malam terus. Tidak lama ada serigala datang. Menghampirin. Ketakutan orang itu. Rombongan ketakutan. Karena salah satu yang menghalangi jalan. Ada di jalan, mengaung-ngaung. Langsung mengadulah kepada ini. Ibrahim bin Adham. Ini ada macan. Ada serigala. Mungkin mau menerkam kami. Ketakutan semua kami. Mana macannya? Disamberin. Lihat. Apa kata beliau? Hei macan, hei serigala. Kalau kamu memang diutus, silakan lakukan apa yang perintahnya. Ya Allah. Tapi kalau kamu bukan yang diutus untuk kami, menjauhlah. Tapi kalau kamu memang diutus olehnya untuk kami, lakukan.
apa perintahnya. Tapi kalau bukan, pergilah jauh-jauh. Melihat Sayyidina Nabi Ibrahim Adham, langsung serigala berpaling, berjalan, pulang, menjauh langsung dia. Ini sebagai karomahnya perempuan. Banyak ini sebagai karomahnya. Oleh Allah ditampakkan nih, ditampak karomah-karomahnya. Makanya kalau ingin karomah, ayo ikut jejak para wali. Harus ikut sunnah-sunnah wali. Karena wali ikut sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Banyak. Setelah Ibrahim Adham ini sebagian min kibaril awliya, pembesarnya walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Bayangkan serigala cuma bicara selesai. Wahai serigala, kalau kamu memang diutus untuk kami, lakukan. Artinya mungkin kami Allah Ta'ala esoro, makan kami, kakan kami. Gitu maksudnya bahasa terang. Kalau bahasa yang terang, kalau kamu memang diutus untuk makan kami, silahkan makan kami. Tapi kalau tidak, ke sana saja. Ini. Tapi kenyataannya gimana? Katanya berpaling langsung lah dia lari. Banyak cerita-cerita karomahnya Ibrahim bin Adham. Tapi ingat, dia orang besar, hina di mata manusia. Setelah itu dia mulia lagi, tersempat dari sisi kewaliannya. Kan tak bisa orang itu jadi orang besar kecuali dia merengek kepada Allah, dia menghinakan diri kepada Allah, dia menundukkan diri kepada Allah, kepala dan hatinya selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otaknya, pikirannya ke sana, hatinya selalu menyebut Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan tidak bisa manusia menjadi orang mulia kecuali memang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita semoga dikumpulkan dengan orang mulia, aulia-aulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering dia berdoa, sering berdoa, doanya Allah mengkulni min maksyatika ila ta'atika. Ya Allah mengkulni min dulli maksyatika ila izzi ta'atika. Ini doanya. Ya Allah, hamba mohon ya Allah, pindahkanlah hamba dari hinanya maksiat menuju mulianya taat kepadamu ya Allah. Ini salah satu doa Sayyidina Ibrahim bin Adham. Allah mangkulni min dulli maksiatika ila izzi ta'atika. Ini doanya. Artinya seperti tadi, ya Allah, hamba mohon pindahkanlah hamba ya Allah dari hinanya maksiat menuju mulianya taat kepada Engkau ya Allah. Ini doa yang sering disebut-sebut. Siapa yang menceritakan? Salah satu santrinya, Syakib bin Ibrahim. Yang tadi ini Syakib bin Ibrahim. Ini salah satu santrinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kita selalu berdoa, memohon kepada Allah, karena kita selalu lupa kepada Allah. Kita tidak tujuan kita tuh kemana sebenarnya, kalian yang tahu. Maka usahakan tujuan kita ke Allah, tujuan kita Rasulullah, tujuan kita yaitu agamanya Allah, tujuan kita itu akhirat. Jangan pernah dunia tersebut ada di hati kalian, agar tidak gelap gulita cahaya yang ada dalam hati kalian. Makanya semoga ilmu kita barokah manfaat. Amin Allahumma amin. Ini dalam kitab Hilyatul Auliya juz 8 ini. Juz 8. Hilyatul Auliya di juz 8 ini. Kalau punya kitab Hilyatul Auliya ini, insya Allah kita mempunyai anak yang soleh, anak yang wali, atau dia bakalan ketemu punya tamu wali. Insya Allah kalau punya kitab Hilyatul Auliya, insya Allah banyak tamunya, karomah. Ini dulu saya yang beli di waktu saya masih mondok. Di saat saya mendengarkan dawuh dari Gurunda bahwa diantaranya kitab Sahih Bukhari, diantaranya kitab Asyifa Bitaifiuqi Mustafa, diantaranya kitab Hilyatul Auliya, atau kitab Ihya'u Ulumiddin. Ini salah satunya. Kalau punya di dalam rumah tersebut ada kitab salah satu yang 4 ini, apalagi kutubus sittah
kutubu sita, ya, kitab-kitab Bukhari, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, ini saya punya semua. Insya Allah hidup kita bahagia di dunia sampai akhirat. Dan juga kalau umpama kita dalam pelayaran, insya Allah tidak akan tenggelam. Kalau tenggelam, selamat. Andai kata ada kebakaran, ini faedahnya. Insya Allah rumah kita tidak kebakaran. Kalau kebakar, insya Allah selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpama musim maling, musim begal, insya Allah selamat. Kitab ini semuanya nih saya alhamdulillah saya punya. Kitab saya Bukhari saya punya oleh Allah. Kitab Syifa bitarifi Ufi Mustafa saya punya. Punya Syekh Iyad. Kitab Kutubu Sittah, Sahih Bukhari, Nasai, Tirmidzi, Abu Daud, itu saya punya semua. Alhamdulillah. Dan juga diantaranya saya punya kitab ini, kitab Hilyatul Auliya. Watabaqatul Asfiya. Ini pakaian para kasih Allah dan tingkatan-tingkatan orang yang suci, orang yang bersih. Karena semoga kita dapat barokahnya orang-orang yang ketuhanan, orang yang telah sampai kepada Allah, orang yang usul kepada Allah, sehingga kita ada di rentetannya, di barisannya dari dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Amin Allah amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah fi nama ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali